kita masuk ke tahap mana tadi teh? Menyiapkan file konfigurasi ya. Terlihat tuh? Nah, isi dari si file konfigurasi itu berupa nama reseptor, ligand, kemudian nilai dari center X, Y, dan Z-nya. Nah, ini nama reseptor ini disesuaikan dengan nama yang sudah disimpan dalam folder ya, yang tadi. Kita di mana tadi? Ini ya. Reseptornya yang mana? Tadi T yang ini ya. Kalau saya caranya kayak gini. Biar mengurangi kesalahan dalam penulisan, biasanya di rename aja, di Ctrl C, kemudian dimasukkan ke dalam notepad. Nah, jangan lupa di akhir pakai format apa? Terakhir formatnya apa? PDB Kite ya. Lalu ligand, sama nama ligand juga disesuaikan dengan yang tadi dibuat. Nah ini tipe. Ctrl C. Lalu kita paste di nama ligand. Jangan lupa di akhirnya dikasih format PDB Kite. Nah, ini untuk nilai center X, Y, Z-nya sesuaikan dengan yang sudah tadi kita setting, yang sudah disetting di grid box. Nah, ini outputnya kita kasih nama reseptor ligand docking complex. Pakai asparagin aja ya. Ligand asparagin docking complex. Nah, file konfigurasi ini kalian save di folder yang sudah tadi dibuat. Ini kita save dulu, save as. Di mana simpennya? Nih, di sini ya yang tadi. Di folder D, docking practice simulation. Kita kasih nama misalkan file config docking asparagin. Di save. Nah, berarti di folder itu harus ada apa aja tadi? Ligandnya ya. Nih, tadi ligand yang dalam format PDB Kite. Yang ini ya, yang ini. Kemudian reseptornya yang ini. Lalu jangan lupa si software pinanya. Nah, yang sudah berhasil download software pinanya siapa? Terdengar gak suara saya? Halo? Nah, untuk software Pina ini, nah dia nggak muncul ya di layar laptop kalian. Nah, caranya untuk mengekstrak si software Pina, kalian masuk ke local disk C di laptop kalian. Nih, di local disk C, kemudian pilih yang program files yang ada x86-nya. Nah, pilih ini, kemudian cari yang The Script Research Institute. Nih, The Script Research Institute. Kalian klik, lalu pilih yang Pina. Nih, yang Pina. Nah, di sini ada 3 ya. Ada Pina, ada Pina license, sama Pina Script. Kalian copy yang application, yang Pinanya saja. Nih, yang ini. Kalian copy, kemudian kalian pindahkan ke folder yang sudah tadi kalian buat.
nih ke sini nih. Ini berarti ini sudah ini ya, sudah di copy kemudian dipaste di folder yang sudah kalian buat. Berarti harus ada apa aja di file yang sudah kalian buat? Software Pina, file konfigurasi, ligand, dan juga reseptor ya. Nah, sekarang gimana cara menjalankan si software Pina? Nah, caranya ini dengan bantuan command prompt. Ini lebih ke coding ya. Kita masuk ke CMD. Kita mulai coding ini. Nah, caranya teh di mana CMD teh cenanya command prompt teh. Nah, kalian klik di sini nih, di pencarian, kalian klik command prompt. Nih, ada berupa aplikasi, ada bawaan dari laptopnya. Ada tidak? Di masing-masing laptop kalian? Command prompt ya? Ada? Semuanya ada ya? Pasti ada. Nah, sekarang kita eksekusi di command prompt. Semuanya bisa mengikuti sampai tahap ini? Bisa ya? Nah, coba perhatikan ini di command prompt. Ini perintahnya ada di folder mana ini? Di C ya. Di laptop teman-teman sama kayak gini di folder C semuanya. Nah, kita pindahkan dulu karena si file yang kita simpan itu disimpannya di folder D. Nih, di sini ya, di folder D. Nah, kita pindahkan dulu perintahnya harus ke folder D. Caranya gimana? Caranya kalian ketik D.2 lalu kalian enter. Nih, dia sudah berpindah ya. Perintahnya di local disk D. Ya, yang awalnya di C kita sudah pindah ke local disk D. Lalu perintah selanjutnya kita masuk ke folder yang akan kita jalankan. Caranya gimana? Kalian ketik CD spasi, ini scriptnya kayak gini ya, CD spasi nama folder kalian. Sesuaikan dengan nama folder kalian. Karena di sini saya namanya Docking Practice Simulation, berarti nanti ketiknya kayak gini ya. Biasanya sih saya di ini aja, rename, Ctrl C, biar memudahkan. Lalu Ctrl V, CD, spasi nama folder kalian. Lalu enter. Nah, ini sudah muncul perintah di folder kita ya, di folder yang akan kita jalankan. Nah, tahap selanjutnya, script selanjutnya, saya juga lupa. Kita ketik vina.exe spasi strip config spasi nama file config. Nama file config yang tadi kita buat. Nah, yang ini nama file config yang tadi ini ya. Saya kasih nama apa tadi ya? File config docking asparagine. File config asparagine. Nah, ini kita copy aja. Ini ya, vina.exe spasi strip config, kemudian nama file config. Jangan lupa karena format file config-nya itu dalam bentuk txt, berarti kasih tanda .txt spasi strip log. Ini nanti file output-nya ya, fix configuration output. Jadi bebas aja namanya, nanti kalian mau apa. Log. Lalu setelah ini kalian enter. Nah, nanti si file pinanya, nah ini tandanya si software pinanya dia sedang berjalan.
Ini lebih ke coding sih sebenarnya, emang codingnya. Nah, ini dia harus nunggu sampai 100% baru nanti akan muncul nilai dari hasil docking. Nah, ini hasilnya. Ini hasil dari ligand yang kita docking dengan si reseptornya. Nah, di sini kita lihat bahwa dia ada 5 pose ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dengan nih, nah ini bisa kalian lihat nilai RMSD-nya dia ada yang 0 ya. Dengan affinity energinya sebesar minus 3,7. Nah, nilai docking itu dikatakan valid jika nilai RMSD-nya itu di bawah 2 angstrom. Ya, ini yang berarti yang pose pertama dia pose yang terbaik karena RMSD-nya dia di bawah 2, bahkan nilainya 0 ya. Dan energinya dia minus 3,7. Nah, untuk tahap docking dia sampai ke software Pina dengan bantuan si command prompt. Nah, hasilnya ini berupa nilai si RMSD. Berarti dia penambatan terbaiknya di pose yang pertama. Ya, sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Bisa mengikuti sampai tahap ini? Boleh diulang. Kita sampai tahap ini saja. Berarti ada 3 software yang kita gunakan. Yang pertama Discovery Studio, kemudian yang kedua Autodoc Tools, dan yang terakhir kita Autodoc Pina. Nah, sebenarnya dari tahap ini ya, tahap selanjutnya itu kita untuk mengetahui interaksi si ligannya pakai software yang Leakplot. Nah, karena software Leakplot yang di saya itu lisensinya habis, dan ketika mendownload ulang itu tidak bisa dan harus berbayar, jadi kita nggak bisa menggunakan Leakplot. Kita sampai tahap Pina dulu aja dengan bantuan si command prompt. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? Gimana? Nah, ini untuk yang ini ya, untuk coding ini harus benar-benar teliti, kayak titik komanya, kemudian si nama filenya harus benar-benar teliti banget. Kalau misalkan ada yang salah satu kata aja, nanti si command prompt-nya dia nggak akan kebaca. Nanti akan error. Hasilnya nggak akan seperti ini, nggak akan muncul. Makanya kenapa tadi untuk nama folder ya, nah ini saya nggak pakai spasi, pakainya strip ya. Nah, ini untuk menghindari error yang terjadi di command prompt. Nah, biasanya kalau misalkan kita pakai spasi, si command prompt dia nggak mau ngebaca. Ya, nggak mau ngebaca. Gitu. Pengen ulang dari grid sebenarnya. Dari mana? Dari grid. Pengen diulang dari grid, boleh. Bentar ya. Yang di gridnya masuknya file apa? Yang Reseptor dan juga ligand ya? Harus di file, terus ada apa? Molekuler gitu kan ya? Read molekul yang reseptor? Tapi di sini nggak ada, cuma ada new open insert, yang ada itu doang. Pilihnya yang ini yang ada tulisan file. Iya. Nih ya. Berarti ini kita harus semangat dari preparasi. Enggak apa-apa dari
Ini aja ya. Berarti ini katanya pengen diulang lagi yang dari tahap grid ya. Berarti kita harus input dulu ligand dan si reseptornya. PDB kita ini yang ini aja yang udah jadi. Oke. Berarti file read molekul dimasukin reseptornya. Reseptornya. Saya izin ke autoclave dulu, Mbak. Nih ya, tadi yang grid box, caranya gimana? Kalian klik grid, kemudian pilih yang set my type, choose ligandnya dulu. Kenapa? Itu cocoknya di yang Mana? yang apa? Iya, udah selesai. Udah. Ini mau meninggalkan belakang. Bentar ya teman-teman. Udah kasih pulang dulu. Ya. Kemudian kasih terus yang di biopsia Yang mana? yang preparasi. Iya, kalau untuk tahap preparasi itu kita pakainya software yang Autodoc Tools ya, bukan yang di Discovery Studio. Kalau yang Biovia itu dia untuk memisahkan aja antara reseptor dan juga ligandnya. Lalu nanti tahap selanjutnya ke preparasi pakai software yang Autodoc Tools. Nah ini kita select ligandnya dulu ya, ligandnya mana ya ini? Select ligand. Lalu pilih yang grid box, klik grid, lalu grid box, lalu pilih center, lalu center on ligand. Nah ini, gimana kecepatan nggak sampai tahap ini? Bisa mengikuti? Bisa. Bisa ya. Nah selanjutnya kita atur tadi ya yang sudah ini ya nilai center X, Y, Z yang sudah dilakukan saya kemarin nih. X-nya 4, Y-nya 6. Ini suka susah. Ininya 4. Ininya berapa? Minus berapa? 56 ya. Minus 56 titik 123. Center Y-nya 3 932. Ininya berapa? 29. 29,829. Nah, udah. Lalu setelah ini gimana? Kita menyiapkan si file konfigurasinya untuk nanti dijalankan di command prompt. Ya, untuk nanti dibaca oleh si software Pina-nya.
Nah, ini kita buat file konfigurasinya yang terdiri dari nilai center X, Y, Z, lalu nama folder reseptor dan juga ligand. Nah, ini sesuaikan dengan nama file yang kalian buat ya, nah, ini di sini saya namainnya reseptor asparaginase dalam format PDB-Kit. Nah, ini untuk ligand berarti ligand asparagin yang add hidrogen. Nah, ini udah, lalu nanti kalian save. Setelah sudah dibuat file konfigurasinya, lalu nanti dijalankan software Pina-nya dengan bantuan command prompt. Nah, kita ulangi lagi di tahap command prompt ya. Nah, sampai tahap itu yang tadi grid box. Udah bisa mengikuti semuanya? Teteh, yang file konfigurasinya Nih, sampai tahap grid dalam bentuk notepad. Ngerti semuanya? Saya nanya, coba kalau misalkan sampelnya itu dia bukan asparaginase dan juga liganya asparagin, si nilai center X, Y, Z-nya sama atau tidak? Sama nggak? Ayo, ada yang bisa? Sama nggak nilai center X, Y, Z-nya? Tidak ya, tidak sama. Karena belum tentu dengan nilai seperti ini, nanti hasil di akhir, nilai RMSD-nya dia di bawah 2 Armstrong. Nah, ini ya, sesuai dengan yang kemarin dilakukan, yang beratus-ratus kali. Nah, nilai yang terbaik yang didapatkan segini, nilai center X, Y, Z-nya nilainya segini. Nah, udah menentukan untuk grid box-nya. Tadi tahap selanjutnya kita menyiapkan file konfigurasinya untuk nanti dieksekusi di software Pina dengan bantuan command prompt. Nah, ini file konfigurasi yang sudah disiapkan yang terdiri dari reseptor, ligand, dan juga nilai dari center X, Y, Z, dan juga output, nama output yang nanti hasil di Pina-nya. Nah, setelah menyiapkan dari file konfigurasi, lalu tahap selanjutnya kita ke command prompt untuk menjalankan software Pina-nya. Coba kita ulangi lagi aja. Sini command prompt. Nih, ini perintahnya di C. Kita pindahkan dulu perintahnya ke D. Caranya gimana tadi? D.2. Lalu enter. Nah, ini sudah pindah di folder D. Lalu tahap selanjutnya gimana? Ya, kita setting dulu atau diperintahkan dulu ke folder yang akan kita jalankan ya. Caranya gimana? Ketik apa? CD spasi apa? CD spasi nama folder. Bener ya? CD spasi nama folder. Nama foldernya apa ini di sini? Docking Practice Simulation. Biasanya kayak saya copy aja. Nih, kalian Ctrl V. Ini hapus aja. Nih, CD spasi nama folder. Lalu belum ke situ. Kemana dulu? D.2, kemudian CD, spasi nama folder, lalu enter dulu, kalian enter. Enter. Nah, ini udah masuk di ini ya, di folder kita. Nah, tahap selanjutnya kita jalankan software Pina-nya. Caranya gimana? Script selanjutnya. Pina.ex spasi apa? Strip tadi yang kata Aldi. Strip config spasi ya. Lalu apa?
ini config spasi lalu apa? Logs ya. Bukan. Nama Ya, folder. nama file config. Nih, nama file config. Tadi yang mana? Nih, yang ini ya. File config docking asparagine. Salah. Nama file config asparagine. Formatnya apa? txt, lalu spasi, strip, log, lalu ini nanti file outputnya ya. Misalkan fix configuration configuration asparagine output dot apa? Log. Nih, scriptnya kayak gini. Coba diingat-ingat ya. Pertama, kalian ketik D.2, lalu nanti di enter, lalu ketik cd spasi nama folder, ya, lalu enter. Selanjutnya ketik pina.exe spasi strip config spasi ini nama file config yang kalian buat, nama filenya apa. Lalu nanti .txt spasi strip log, lalu nanti ini nama file outputnya. Misalkan ini nama file outputnya fix configuration asparagine output.logs. Lalu nanti di enter. Udah sampai tahap ini. Nah, ini harus nunggu dulu sampai 100%. Gimana? Pusing, teman-teman? Pusing ya? Sama saya pusing dulu. Tapi ini mah bertanya ke yang preparasi reseptor. Preparasi reseptor boleh. Pas dimasukin file reseptornya emang warna ungu. Warna ungu gimana? Gini ini mah atau kayak kesan masukin reseptornya. Oh, nah ini itu Cina tadi ada yang nanya, teh kenapa yang Haipama reseptornya warna ungu? Nah ini bisa kalian rubah di sini bentukannya, nih, yang di pojok ini kalian, kalian setting aja enaknya yang mana. Nih bisa kayak gini, kayak gini. Ini mah lebih, kalau kata saya mah lebih rumit ya. Nih. Kemudian bisa ini, kalian ubah-ubah aja. Saya mah lebih enak yang ini. Lebih simple. Yang ini nih, yang terakhir. Ini loading. Ini bisa diatur aja sesuai dengan kebutuhan. Nih bisa kayak gini. Bentukannya. Ya. Kemudian bisa kayak gini. Atau bisa dihilangkan juga. Ini ligannya juga sama, bisa kita ubah-ubah bentukannya. Ini bisa kayak gini. Ini nggak bisa milih lebih dari 3. Nih bisa kayak gini. Lebih enak kalau ligan itu kayak gini bentukannya. Nah, kalau yang reseptor kayak gini. Udah sampai tahap itu. Ada yang mau ditanyakan? Ini ya, nanti.
Nih tadi ya, yang hasil dari Vina tadi, nih filenya ada, otomatis nanti akan muncul di folder kalian karena tadi kita sudah men-set file outputnya. Nih hasilnya kayak gini tadi. Oke. Ini tadi udah, proses penambatan udah ya. Udah ya, semuanya udah ini. Nih, tadi yang kata saya ya. Nih, metode docking itu dikatakan valid jika memiliki nilai RMSD-nya itu di bawah 2 angstrom. Semakin kecil nilai RMSD-nya, maka dia si posisi liganya itu akan semakin baik mendekati dengan si konformasi asalnya. Nah, ini yang tadi kata saya, nah hasil docking. Nah, dari hasil itu kita bisa tahu dianalisis pakai leakplot untuk mengetahui interaksi ligan dan juga reseptor. Ini karena kita tidak bisa melanjutkan ke leakplot, jadi sampai tahap command prompt nilai RMSD. Thanks for attention. Oh, bisa tadi tekan bisa sektor. Terus ada select kan ya, sektor, terus select molekul. Select molekul. Terus ada Oke. Peringatan, kalian klik OK aja, lalu nanti kalian save aja file reseptornya apa. Sudah sampai tahap ini. Ya. Sampai jam berapa kuliah? 2 menit lagi. 3 menit lagi. Nah, ini ya, biar kalian semakin paham, minggu depan tugas buat kalian, kalian mengulangi lagi tahap docking ini ya. Kemudian kalian rekam, nanti kalian kirim ke email saya. Emailnya nanti saya kirim ke koordinator kelas ya. Siapa koordinator kelas? Lisa ya. Nanti dikirim ke Lisa ke PJ. Serius rekaman deh. Serius rekaman. Sampelnya kalian pakai yang 6 NXD aja, jangan yang lain. Kalau mau cepat sampai gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ya, dimulai dari preparasi ligan, reseptor, kemudian read box, kemudian membuat file konfigurasi, lalu eksekusi Vina dengan bantuan command prompt, lalu nanti hasilnya berapa? Apakah sesuai dengan yang diajarkan atau gimana? Ya, biar kalian semakin paham. Oke, ada pertanyaan? Suara saya terdengar nggak? Kedengaran Teh. Halo teman-teman, udah selesai? Udah ya, tugasnya kayak gitu. Coba on cam dulu. Pada merhatiin nggak ini teh? Ini di sini aja. Mana ini yang lainnya? Pengumpulannya minggu depan ya, berarti tanggal berapa tuh? Idul Adha ya? Idul Adha libur. Berarti Juli aja tanggal 3. Iya, 2 minggu ya? Seminggu lebih. Pengumpulan tanggal 3 Juli jam 12 malam. Gak apa-apa, 12 malam ya. Ini yang lain gimana, pada tidur? Salma, Afla, Anggi, Nai, Siti Fatimah, Nur Haifa, Pipit Mariam. Mana ini teh? Ini naik ada Teh, tapi nggak bisa on cam Teh. Mungkin mereka di jalan karena ada kelas.
Maaf Salma, ini nggak bisa buka kamera, jadi ikut sama Lisa. Apa sih? Sama-sama Lisa. Sama Lisa. Nah, gini. Oh. Udah ya? Gak ada pertanyaan kan? Oke, pas ya. 14.40. Yang lainnya pada kemana ini teh? Sipak, mana wae Sipak? Ini ada teh. Udah on cam. Tapi honest semua tuh. Iya. Di sana. Oh ya, nah di aku mah nggak on cam. Karena mungkin. Oh gitu. Oh iya benar. Coba di. Gini. Gak bisa HP, emang gak bisa semuanya. Emang nggak bisa Oh ya udah tuh. Ini aja nggak apa-apa. Print screen aja. Kalian mau ikut ke sini biar ada dokumentasi? Ayo. Ayo, apa? Ya ini dah Ibang kan. Aduh Indra. Nggak muncul. Kalau nggak masuk ya. Sat. Ini juga. Ipa di sini bisa satu. Ayo. Jauhan aja. Ini yang belajar di lab 4 orang. Harusnya lebih mengerti ya. 1, 2. Oke, terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.